Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, Sarjana Pendidikan Islam, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dan sekaligus guru di SD Negeri 2 Purwokerto, Brangsong, Kendal, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. NIM 25031171599. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 2 Purwokerto, Brangsong, Kendal. Pada fase C, kelas 5, dengan tema Hidup Lapang dengan Berbagi, materi Zakat Fitrah, dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Coba dicek dulu kerapiannya. Iya. Ada sampah enggak? Ada, bersih? Alhamdulillah. Alat tulisnya disiapkan. Bajunya sudah rapi kah? Sudah. Nah, kalau sudah rapi, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, ketua kelasnya, Mas Hanif, dipimpin doa dulu. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Amin. Terima kasih untuk Mas Hanif yang sudah memimpin doa. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, agar menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Yuk semuanya berdiri. Yuk semuanya berdiri. Ya. Posisi siap. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Untuk hari ini Bu Miftah absen dulu. Ya. Dan Alfafian? Ya, hadir ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita murojaah dulu ya. Hafalan yang sudah dihafal biar anak-anak tetap ingat, tambah cinta terhadap Al-Quran. Hari ini kita akan murojaah surah An-Naba ayat 1 sampai 5 dulu. Ya. Siap? Siap. Oke. Ya. Ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun.
Coba anak-anak masih ingat nggak? Pas waktu pelajaran kemarin ya, kita sudah belajar tentang puasa. Masih ingat? Iya, kira-kira kalau puasa itu anak-anak akan melaksanakan apa yang wajib itu? Zakat, betul. Zakat apa? Zakat mal? Zakat fitrah atau zakat apa? Zakat fitrah. Masih semangat? Masih semangat? Iya. SD Negeri 2 Purwokerto. Santun dalam pekerti, unggul dalam prestasi. Yes, luar biasa. Alhamdulillah. Dah, anak-anak, tadi anak-anak sudah tahu, kemarin sudah belajar tentang puasa. Kemudian hari ini kaitannya dengan puasa, tentunya zakat fitrah. Coba bagaimana perasaan kalian pada saat bulan Ramadan itu bagaimana? Senang. Kenapa senang? Karena bisa ketemu lagi ya dengan bulan Ramadan dan melaksanakan perintahnya Allah. Salah satunya yaitu puasa. Termasuk rukun Islam yang keberapa? Masih ingat? Puasa keempat. Iya. Kalau zakat? 3. Sangat dekat sekali antara zakat dan puasa. Selanjutnya, jika kita wajib membayar zakat fitrah, kepada siapakah anak-anak harus memberikannya? Apakah kepada orang kaya? Tidak. Kepada siapa? Oh, fakir miskin. Siapa lagi? Oh, panitia penerima zakat. Atau namanya apa itu? Amil ya, Ustadz. Nggak apa-apa, Ustadz. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini tentang zakat fitrah, nanti anak-anak diharapkan bisa menjelaskan tentang zakat fitrah itu sendiri, apa hukumnya, bagaimana, ketentuan zakatnya bagaimana. Ya, terus yang tujuan yang kedua apa? Anak-anak bisa menganalisis golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian anak-anak bisa menerapkan sikap peduli ya dan kedermawanan sebagai perwujudan dari ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih semangatkah? Biar fokus ya. Coba kita tepuk fokus dulu. Masih ingat ya tepuk fokus ya? Oke, tepuk fokus. Aku melihat, mendengar, mengerti, fokus. Oke. Nah, sebelum nanti anak-anak itu belajar, Bu Miftah akan memberikan sekilas tentang pembelajaran hari ini. Nanti anak-anak akan menganalisis, akan berdiskusi ya tentang siapa yang berhak menerima zakat. Kemudian nanti anak-anak maju presentasi ya, presentasi setiap kelompok ya, nanti per kelompok ya. Ini sudah Bu Miftah bagi kelompoknya, nanti perwakilan yang maju untuk presentasi. Nah, apa sih zakat fitrah itu? Zakat yang wajib dikeluarkan oleh siapa? Oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, iya, maupun anak-anak mengeluarkan enggak?
Iya, iya. Besar kecil hamba sahaya. Ya, pada bulan Ramadan hingga menjelang hari raya Idul Fitri. Hukumnya apa? Fardu ain, ya. Kemudian syarat wajib zakat fitrah tentunya harus beragama Islam. Kemudian memenuhi 2 waktu, berarti masih hidup di antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Misalnya ada bayi lahir, ya, pas waktu itu bulan Ramadan akhir mau menjelang Idul Fitri, itu berarti dizakati, ya, orang tuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah, gitu ya. Kemudian mampu berkecukupan. Oke, selanjutnya kemudian rukun zakat fitrah. Apa rukunnya? 1, niat. Harus niat, itu penting. Apapun kegiatan kita, apapun ibadah kita harus disertai dengan niat. Niat bagi siapa ini? Muzaki, betul. Yang kedua, rukun zakat. Muzaki itu siapa? Orang yang wajib membayar zakat fitrah. Oke, terus yang ketiga, mustahik. Mustahik itu siapa ya? Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Oke, yang keempat, adanya adanya makanan pokok. Jadi syaratnya ini, pertama niat, kedua ada muzaki, ketiga ada mustahik, keempat harus ada ini yang harus dizakati itu apa? Makanan pokok. Kalau kita orang Kendal, orang Jawa Tengah ini kebanyakan maemnya apa? Maemnya nasi. Berarti nanti beras, ya, beras. Ya. Selanjutnya, nah, ukuran dan jenis zakat fitrah. Ukurannya berapa? Yang kita zakati 2,5 kilo, ya, atau sebesar 1 sok, ya. Kemudian jenisnya makanan pokok itu. Kalau kita di sini berarti beras, kalau di Papua sana kira-kira apa ya? Apa? Bapeda itu dibuat dari apa? Sagu. Mungkin di Indonesia Timur lagi itu ada yang makan jagung. Berarti zakatnya pakai jagung, gitu ya. Jadi nggak harus, loh Bu, itu kok nggak pakai beras. Ya, tergantung makanan pokoknya apa, kan gitu ya. Nah, boleh nggak kalau dibayar dengan uang? Boleh, ya. Jadi sebagian ulama modern itu memperbolehkan pembayaran zakat itu, ya, dalam bentuk uang tunai, nilainya setara dengan bahan makanan pokok. Bu Miftah akan membagikan lembar LKPD yang nantinya anak-anak akan menyelesaikan permasalahan itu. Permasalahannya nanti Bu Miftah tampilkan dalam layar. Oke, siap ya? Bu Miftah bagikan dulu. Setiap kelompok 1 nanti dikerjakan bersama-sama. Diskusi. Oke, ditulis nama kelompoknya, ya. Dikerjakan dulu. Ada permasalahan ini. Panitia zakat di sekolah kalian harus membagikan 50 kantong beras zakat. Ya, 50 kantong beras zakat.
Mereka mencatat ada 30 keluarga fakir miskin. Ya. Kemudian ada 10 guru ngaji atau fisabilillah di sini masuknya, ya. Guru ngaji itu masuknya fisabilillah. Kemudian ada 5 relawan panitia atau amil. Bagaimana panitia membagikannya secara adil sesuai syariat jika semua beras harus habis? Jadi 50 kantong ini harus habis. Ya, silahkan yuk berdiskusi dengan teman sebangku. Pertanyaannya ada di situ, di LKPD ya, rinciannya. Nah, silahkan. Gimana? Ya. Yuk diisi, apakah adil jika semua menerima jumlah yang sama? Adil enggak kira-kira? Iya? Jawabnya di sini. Nanti di sana. Kalau ini misalnya kok jawabanmu pendek ya, di sini aja nggak apa-apa. Kalau ada kenapa? Nah, bisa di sini. Ya, itu ya. Dikerjakan, diskusi dulu sama kelompoknya. Ya. Oke. Oke. Ya. Kalau yang belum paham tentang pertanyaan itu bisa ditanyakan ya. Ya. Kerjakan dulu. Jawab nomor 1, jawabannya di sini. Iya. Oke. Adil enggak? Jawab aja di sini. Tulis. Siapa yang mau nulis? Ditulis ya. Yuk, yang ini nomor 1 dulu ditulis jawabannya apa. Ini kira-kira kalau dibagi sama rata itu adil enggak? Kalau adil ya tulis adil, kalau tidak adil ya tulis tidak adil. Presentasi ya. Siapa dulu yang mau maju? Siapa dulu? Dari kelompoknya Tiara? Iya. Siapa? Yuk, Tiara. Hasilmu dibacakan. Oke? Siap? Ya. Nomor 1. Beras zakat hanya ada 50 kantong, sementara total penerima berdasarkan individu atau keluarga mencapai 30 tambah 10 tambah 5 sama dengan 45 penerima. Apakah adil jika semua menerima jumlah yang sama? Tidak adil, karena adil tidak harus sama. Nomor 2. Menurut syariat Islam, dari ketiga kelompok, fakir miskin, fisabilillah, amil, siapakah yang paling utama menerima zakat fitrah? Fakir miskin, karena fakir miskin orang yang lebih berhak atau lebih utama menerima dibanding fisabilillah ataupun amil. Nomor 3. Bagaimana rencana pembagian kelompokmu agar 50 kantong zakat ini bisa habis dan adil sesuai ketentuan? Dengan memprioritaskan yang paling membutuhkan. 1. Fakir miskin, 30 orang mendapat 35 kantong. Karena prioritas utama, maka diberi jatah yang lebih besar untuk memastikan kebutuhan pokok terpenuhi. 2. Fisabilillah atau guru ngaji, 10 orang mendapat 10 kantong karena prioritas menengah.
diberi jatah yang cukup sebagai penghargaan perjuangan di jalan Allah. 3. Amil, 5 orang mendapat 5 kantong prioritas khusus. Mereka berhak menerima upah zakat karena telah bekerja mengurus pembagian. Oh iya, aplaus untuk kelompok 1. Ya. Nah, terima kasih. Ini untuk diskusi dari silakan. Untuk diskusi kelompok 1 tadi jawabannya menurut kelompok 1 ya. Ada yang mau maju lagi membacakan hasil presentasinya, hasil diskusinya, hasil diskusinya? Rafa? Yuk, maju ke depan. Iya, yuk sini. Ya. 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 Beras zakat hanya ada 50 kantong, sementara total penerima berdasarkan individu atau keluarga mencapai 30 tambah 10 tambah 5 sama dengan 45 penerima. Apakah adil? Suaranya agak keras lagi ya, biar teman-temannya mendengarkan. Apakah adil jika semua menerima jumlah yang sama? Tidak adil karena Tidak adil ya, karena semua jumlah tidak sama. 2. Menurut syariat Islam, dari ketiga kelompok fakir miskin, fisabilillah, ya. dan amil, siapakah yang paling utama menerima zakat fitrah? Fakir miskin. Oh, fakir miskin ya. Terus 3. Bagaimana rencana pembagian kelompokmu agar 50 kantong zakat ini sehabis dan adil sesuai ketentuan dengan memprioritaskan yang paling membutuhkan? oke. 1. Fakir miskin akan mendapat 35 kantong karena paling kedua fisabilillah 10 orang akan mendapat 10 kantong karena prioritas yang Iya, sudah. tidak amil kan 5 Amil? orang dapat 5 kantong. Oh iya. Aplaus untuk teman-teman kita yang maju ya. Iya, perwakilan ya. Oke. Silakan. Ya. Nah, maka tadi dari jawaban dari teman-teman, tadi apakah adil jika semua itu menerima dengan jumlah yang sama? Kan 50 kantong, yang fakir miskin 30, yang guru ngaji 10, yang 5 relawan itu 5 kantong. Semuanya dibagi sama rata. Itu namanya adil. Boleh nggak? Adil nggak itu? Hah? Tidak. Oh, ada yang jawab adil. Ya nggak apa-apa kan. Punya pendapat sendiri-sendiri. Ada yang jawab tidak adil. Yang namanya adil itu tidak harus sama. Misalnya nih, kamu sama adik kamu dikasih uang saku, adik kamu masih TK, kamu sudah SD ya. Yang TK dapat uang saku 5.000, yang SD dapat uang saku berapa? 10.000. Kan nggak harus sama, karena harus sesuai kebutuhan. Nah, kemudian siapa yang paling utama menerima zakat? Fakir miskin, betul. Jadi prioritas pertama dulu yang dikasih yang lebih
banyak. Jadi kelebihan tadi yang 5 kantong itu dikasihkan oleh fakir miskin. Yang Amel dapat berapa? 5 kantong. Yang Fisabilillah guru ngaji 10 kantong. Berarti 50 kantong sudah habis. Yang 35 dikasihkan siapa? Fakir miskin. Kemudian yang 10 dikasihkan guru ngaji, yang 5 lagi dikasihkan Amel. Gitu ya. Agar apa kok dikasihkan fakir miskin lebih banyak? Karena Idul Fitri itu kan kita bergembira ya. Nah, fakir miskin nggak punya ya, makanya dikasih lebih biar mereka merasakan kebahagiaan. Kalau orang lain bahagia, kita ikut bahagia nggak? Iya, kita ikut bahagia. Nah, itu untuk hasil diskusi hari ini ya. Setelah kita berdiskusi, setelah anak-anak tadi juga sudah melihat tentang tayangan materi zakat, tadi Bu Miftah juga sudah menerangkan, anak-anak juga sudah melakukan menganalisis kasus ya tentang pembagian zakat siapa saja yang menerima. Itu untuk lebih jelas, coba ini nanti dikerjakan ya satu-satu, dikerjakan ya. Ya, oh kurang sah. Nah, anak-anak mengerjakan di sini, tapi nanti ada perwakilan maju ya. Oke, selanjutnya kita akan bermain kuisis ya. Nanti Bu Miftah akan memutar roda yang akan Bu Miftah putar. Nanti siapa yang keluar namanya berarti maju ke depan. Oke, nanti selanjutnya kamu juga akan memutar siapa nama selanjutnya yang akan maju. Gitu ya? Siap? Oke. Siapa? Hanif. Ya, Hanif maju. Ya, selanjutnya. Benar. Yuk. Ya. Zainul, ya. Yuk, Zainul, langsung pencet. Iya. Hilya. Bentuk zakat fitrah yang biasa dikeluarkan adalah Apa jawabannya? beras atau makanan pokok. Oke, coba. Iya, betul ya. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya, Zainul mau pilih kotak nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Yuk, dibuka, coba. Iya. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada waktu Jawabannya apa? B. Sebelum sholat Idul Fitri. Iya, coba dipencet. Iya, betul ya. Ya, selanjutnya Hilya mau pilih kotak nomor berapa? 1. Nomor 1, bentar. Yuk, pencet yuk. Iya. Jumlah golongan penerima zakat atau asnaf ada. Ada 8. berapa? 8. Dipencet. Mana jawabanmu? Dipencet. Iya, betul ya. Iya. Terus selanjutnya Tiara mau pilih nomor 4. Oke. Berikut ini yang termasuk golongan penerima zakat adalah fakir miskin. Fakir miskin. Coba. Iya, betul. Ya, tepuk tangan buat teman-teman. Ya. Selanjutnya Elva. Nomor 2. Udah nggak bisa milih. Kamu El. Ayo El. Ya.
Siapa yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya? Iya. Amil. Amil. Coba kita cek. Amil. Iya, betul. Terima kasih sudah paham ya. Terima kasih. Anak-anak coba kita melaksanakan refleksi diri ya tentang zakat fitrah. Setelah anak-anak mempelajari ini, apa yang anak-anak akan lakukan setelah belajar zakat fitrah untuk lingkungan sekitar? Apa kira-kira yang akan anak-anak lakukan? Ya, coba nanti ada jurnal refleksi, nanti anak-anak menuliskan di sini, nanti dikumpulkan ya. Nah, Bu Miftah bagi satu-satu. Oke. Iya, nama lengkap. Oke. Belum. Oh, kurang satu. Ya. Hari ini saya belajar bahwa zakat fitrah bukan hanya tentang membayar zakat dengan beras, tetapi juga tentang menumbuhkan rasa peduli dan berbagi kepada sesama. Nilai zakat fitrah mengajarkan saya untuk tidak egois dan membantu orang lain yang membutuhkan. Saya ingin menjadi anak yang dermawan, peduli, dan bertanggung jawab, seperti makna zakat fitrah yang menumbuhkan kebaikan dan kebersamaan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Hima. Iya, ini yang Hima ingin terapkan nantinya, yang Hima dapatkan setelah mempelajari zakat fitrah tadi, bahwa boleh duduk dulu. Ya, duduk dulu ya. Nah, kesimpulannya bahwa zakat fitrah itu dapat menumbuhkan ya rasa peduli kita terhadap sesama ya, dan kita tidak egois ya, akan membantu orang lain gitu. Dan nanti yang belum nanti dikumpulkan ya, nanti dikumpulkan semua. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah diletakkan? Iya. Oke. Sudah rapi-rapian? Iya. Sudah? Rapi dulu. Iya. Nanti. Dah. Ya, dikumpulkan dulu, diletakkan dulu alat tulisnya. Sudah selesai? Iya. Nanti ya. Dah, diletakkan dulu alat tulisnya. Iya, sudah ya. Ya. Dah, diletakkan dulu alat tulisnya. Diletakkan dulu. Oke. Bagaimana perasaan kamu hari ini setelah belajar zakat fitrah? Senang? Senang, ya. Tadi Hima pengen jadi orang yang dermawan. Bagus enggak? Bagus sekali, hebat ya. Semuanya juga seperti itu. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, setelah tadi kita belajar zakat fitrah, pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang masih zakat, masih seputar zakat mal. Nah, minggu depan kita akan belajar zakat mal atau zakat harta. Nah, alhamdulillah sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Semoga kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bu Miftah pesan,
Jangan lupa sholat 5 waktu harus selalu dikerjakan dalam keadaan apapun. Ya, murojaahnya. Oke? Siap anak solih solihah? Siap. Anak solih solihah siap? Siap. Alhamdulillah. Ya, Bu Miftah cukupkan sekian. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.